Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali lagi dalam Renungan 79 pada hari ini. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita masuk dalam kitab Yohanes 19 yang saya ambil dalam ayat 28 sampai 30. Jadi Yohanes 19 ayat 28 sampai ke 30. Saya berikan tema Tetelestai. Apa itu Tetelestai dan apa itu makna Tetelestai bagi kehidupan kita orang percaya? Untuk itu kita mari membaca ini dan kita mempelajari bersama, mendalami apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita melalui tema ini. Akan saya bacakan, mari kita persiapkan dulu Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Akan saya bacakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Tetelestai ini adalah sudah selesai, dan makna dari sudah selesai ini begitu dalam. Kalau di sini saya membacakan atau melihat, Tetelestai ini berasal dari kata teleu atau teleu dalam bahasa Yunani yang memiliki arti menyelesaikan, melengkapi, menjalankan, membayar, dan menggenapi. Lalu di sini Tetelestai in grammar atau dalam tata bahasa mengandung 3 tata bahasa, yaitu perfect, passive, indicative tense yang memiliki arti dalam perfect yaitu sempurna. Kalau saya terjemahkan gambarkan dengan sebuah kalimat, yaitu menggunakan titik, simbol titik, yaitu di dalam bacaan atau kalimat ketika sudah diberikan titik, berarti itu sudah selesai, itu sudah sempurna, tidak perlu ditambahkan. Dan pasif itu bicara tentang sudah terjadi pada masa lalu dan sudah selesai. Dan pasif di sini tidak bisa dibatalkan sifatnya. Lalu indikatif, berlaku saat ini dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, hal itu berlaku mulai dari saat ini sampai masa yang akan datang. Jadi sebenarnya Tetelestai ini mengandung tiga tata bahasa yang sungguh luar biasa, yaitu terdapat kesempurnaan, sudah terjadi dan selesai, dan berlaku sampai masa seterusnya. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ketika dia bilang sudah selesai, Tetelestai, semuanya itu sudah digenapkan, sudah sempurna. Untuk itu tidak perlu menggunakan kerjasama dengan manusia dengan cara memakai amal ibadah dan lain-lain, karena kita tahu bahwa keselamatan diberikan Tuhan melalui Tuhan Yesus melalui kematiannya. Dan itu sudah sempurna, tidak perlu ditambahkan hal-hal yang lain. Dan di sini kita akan melihat makna dari Tetelestai lebih dalam lagi. Di sini saya mempersiapkan 4 makna Tetelestai di dalam perikop ini. Yang pertama, tugas sudah tuntas dikerjakan. Jadi makna Tetelestai yang pertama adalah tugas sudah tuntas dikerjakan. Yang di sini adalah penggenapan dari hukum Taurat. Di dalam Matius 5 ayat 17 akan saya bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi kita semua tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus, bahkan kematiannya, itu adalah penggenapan dari setiap nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama. Bahkan di sana kita juga melihat pengorbanan Yesus di kayu salib, itu adalah penggenapan dan bukti pengorbanan Tuhan Yesus. Dia mau mengosongkan dirinya. Jadi Tuhan Yesus datang dan dia lahir. Kelahiran Tuhan Yesus adalah bentuk pengorbanan dia. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus dimulai dari kelahiran dia. Itu adalah bukti dia mengosongkan dirinya. Bahkan di dalam Filipi 2 ayat 6-9,
Di sana dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi di sini kita melihat ketaatan Tuhan Yesus, bagaimana dia mengosongkan dirinya. Itu adalah bukti kasihnya, bukti tetelestai, semuanya sudah selesai. Dia menggenapi apa yang misi yang Bapa berikan pada dia, dan tugasnya sudah tuntas. Jadi makna yang pertama di sini adalah tugasnya sudah tuntas, sudah sempurna. Dan yang kedua yaitu adalah persembahan sudah sempurna diterima. Keselamatan yang dikaruniakan kepada kita di dalam Perjanjian Lama, kita semua tahu bahwa ketika para imam mengorbankan korban, itu adalah untuk penebusan dosa. Dan di sini saya memberikan contoh tetelesta dari sudut pandang imam. Dan di sini saya menuliskan bahwa seringkali imam itu ketika dia mempersembahkan hewan yang tidak bercacat dan itu layak, maka dia akan berteriak tetelestai. Dan juga imam besar yang telah menyelesaikan tugasnya di ruang maha kudus dan dia tidak mati, dan dia akan keluar dengan teriakan tetelestai. Dan itu sudah selesai. Itu artinya hampir sama dengan apa yang disampaikan di kitab Yohanes ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan di dalam Ibrani 1 ayat 3 dalam terjemahan FAYH, anak Allah itu menyinarkan kemuliaan Allah dan segala sifat serta perbuatannya menunjukkan bahwa ia adalah Allah. Ia mengatur alam semesta dengan kuasa firman-Nya. Dialah yang telah mati untuk menyucikan kita serta menghapuskan segala dosa kita, lalu duduk dalam kemuliaan tertinggi di sebelah kanan Allah yang maha besar di surga. Jadi kematiannya adalah persembahan yang sempurna, yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita umat manusia, orang-orang percaya. Dan ini adalah pengorbanan yang begitu luar biasa. Dan bagaimana dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai persembahan yang sempurna bagi kehidupan manusia. Jadi tetelestai yang kedua ini adalah memiliki makna persembahan yang sempurna dari pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, makna yang ketiga yaitu pembayaran sudah lunas dibayar. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di sini saya mengambil contoh konsep seorang pedagang yang dia akan memberikan stempel lunas atau cap lunas atau nota yang lunas ketika pembeli itu sudah membayarnya. Dan disinilah konsep tetelestai, dia sudah lunas. Jadi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu sudah lunas, sudah selesai. Dan di dalam Kolose 2 ayat 14 sampai 15, saya bacakan dalam terjemahan FAYH. Di sana dikatakan, ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara, yaitu daftar perintah-perintahnya yang tidak saudara taati. Ia mengambil daftar dosa itu dan memusnahkannya dengan memakukannya pada salib Kristus. Dengan demikian kuasa iblis untuk mendakwa saudara atas dosa telah ditiadakan, dan secara terbuka Allah memperlihatkan kepada seluruh dunia kemenangan Kristus di salib, di mana semua dosa saudara dihapuskan. Jadi di sini ayat ini begitu luar biasa, meneguhkan kita bahwa karena penyaliban Tuhan, pengorbanan Tuhan, kuasa iblis ini telah ditiadakan. Jadi iblis sudah tidak bisa mendakwa kita lagi. Kita adalah milik Tuhan, kita sudah lunas dibeli. Bahkan di dalam saya bacakan dalam terjemahan FAYH, sebab kita anak-anak Allah adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging,
maka ia juga telah menjadi darah dan daging, dengan jalan dilahirkan sebagai manusia. Sebab hanya sebagai manusialah ia dapat mati, dan dengan kematiannya ia mematahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu mematahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Kita semua tahu upah dosa adalah maut. Tapi penyaliban Tuhan, pengorbanan Tuhan itu mematahkan kuasa maut itu. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 akan saya bacakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Jadi ayat-ayat ini sungguh menguatkan kita. Kita diingatkan lagi untuk kita memiliki hidup yang pantas, dengan artian bahwa kita sudah lunas dibeli dan kita sudah diberikan cap tetelestai, sudah selesai apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Hendaknya kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, makna dari tetelestai yang terakhir adalah sebuah mahakarya sudah diselesaikan. Di sini masterpiece Tuhan, mahakarya Tuhan sudah diselesaikan. Di sini saya mengambil dalam sudut pandang seorang seniman. Bagaimana seorang seniman atau pelukis, pemahat menyelesaikan sentuhan terakhirnya pada karyanya, dan dia mundur beberapa langkah lalu mengamati dengan teliti, dan setelah dia yakin bahwa karyanya sudah sempurna, sudah selesai, dia akan teriak tetelestai, yaitu sudah selesai. Dan begitupun Tuhan dalam karyanya dalam kematiannya, dia meminta untuk meminum anggur terlebih dahulu, menghisap anggur terlebih dahulu, dan dia dengan kuat berteriak sudah selesai. Dan di dalam Ulangan 32 ayat 4 berkata, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Ini terdapat dalam Ulangan 32 ayat 4. Dan di dalam Ibrani 12 ayat 2a berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi ketika kita hidup dipimpin oleh Tuhan, ketika kita hidup ditebus oleh Tuhan, maka kehidupan kita akan menghasilkan kesempurnaan. Bukan kita yang membuat diri kita sempurna, tapi ada kematian Tuhan, ada tetelestai, ada pengorbanan Tuhan yang akan menuntun kita untuk kita memiliki kehidupan yang sempurna di dalam Tuhan. Untuk itu, sebagai perenungan bagi kita semua, saya mendorong untuk kita semua, mari kita memiliki tata hidup atau cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena itu adalah ucapan syukur kita atas pengorbanan Tuhan. Tetelestai itu tidak menjadi sia-sia. Sudah selesai apa yang Tuhan Yesus berikan pada kita, itu tidak sia-sia bagi kehidupan kita. Hendaknya kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin taat di dalam Tuhan. Dan terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813274200088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan, tetelestai yang Kau berikan sudah selesai itu Tuhan, itu benar-benar penuh kuasa, itu benar-benar sempurna dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat menghargai pengorbanan-Mu, kami dapat menghargai Tuhan kehidupan kami ini Tuhan. Sebenarnya kami yang harusnya dihukum, tapi Engkau menggantikan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk jemaat GPD El Shaddai Magelang,
kami memuji-Mu, menyadari alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan-Mu. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Mu, dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami semua. Haleluya. Amin.